Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pemirsa kesatrian yang insya Allah dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat beriringkan salam, salam berdaunkan kasih sayang yang berakarkan cinta, semoga tetap tercurah limpahkan kepada imamnya 17 rakaat, pemimpinnya perang Badar, serta pembimbingnya jalan menuju Shiratal Mustaqim. Yakni siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Insya Allah kami dari Persatuan Dai Al-Khairiyah, Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil, akan menyampaikan dakwah Islamiyah yang berjudul Nabi Muhammad Idolaku. Pemirsa kesatrian yang berbahagia, kalau kita meneropong di era sekarang, niscaya kita akan temukan banyak di antara saudara-saudara kita yang terjebak dan keliru. Kenapa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang menjadikan artis-artis sebagai idola, bintang-bintang penyanyi, dan lain sebagainya. Jika ada konser, mereka rela datang berbondong-bondong, mulai dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa sekalipun. Mereka hadir tanpa surat undangan, tidak diberikan tempat duduk, dan tidak disediakan konsumsi. Akan tetapi, mereka membayar untuk menghadiri konser tersebut. Padahal, coba kita bandingkan dengan acara keagamaan atau sosial di masyarakat, seperti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Mereka pasti akan datang dengan sangat terhormat, disediakan tempat duduk, diberikan konsumsi, dan gratis lagi. Tapi kenapa mereka memilih untuk tidak datang? Itu karena kecintaannya kepada agama, keteladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah terkubur, sebagaimana terkuburnya jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa kesatrian yang berbahagia, satu-satunya manusia yang patut kita jadikan idola tiada lain hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pernyataan tersebut di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat kelak, dan dia banyak menyebut nama Allah. Pemirsa kesatrian yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping sebagai idola, juga sebagai cerminan yang bersih bagi setiap umat manusia. Sebagai manusia yang berakal sehat, sudah pasti kita bercermin pada cermin yang bersih, bukan pada cermin yang kotor. Karena bagaimana mungkin kita dapat menghasilkan gambar atau rupa yang jelas jika kita bercermin pada cermin yang kotor? Jelas tanpa kotor, walau yang kotor bukan menempel pada diri kita, melainkan menempel pada cermin itu. Akan tetapi, tetap saja hasilnya akan kotor, karena memang tempat bercerminnya yang kotor.
Dan itulah gambaran orang-orang yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cerminannya dalam berbagai aspek di dalam kehidupan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang diutus langsung oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan untuk membimbing manusia melewati syiratal mustaqim. Dengan hal demikian, muncullah pertanyaan, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dijadikan sebagai patokan atau standar dalam berbagai aspek di dalam kehidupan ini? Itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terjamin langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang paling selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terverifikasi langsung dari Allah sebagai penghuni surganya Allah. Oleh karena itu, dengan meneladani, mencontoh, dan menjadikannya sebagai idola yang teristimewa, sudah pasti kita akan dijanjikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala surganya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersama denganku di dalam surga. Dan diperjelas juga di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Lalu mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang menaatiku pasti akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku ialah yang telah enggan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam hormat kami dari Perdal, selamat menanti saat berbuka puasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.